Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya ya sebentar. Ya, bertemu lagi dengan saya ya. Kali ini saya akan membahas satu topik ya yang berjudul pola pikir prestatif ya, atau gimana caranya membentuk sebuah pola pemikiran yang orientasinya adalah ingin selalu berprestasi. Baik, sebelum kita membahas gimana caranya kita bisa memiliki pola pikir yang prestatif, kita bahas dulu definisinya ya. Sebenarnya apa sih pola pikir prestatif itu? Jadi ini terdiri dari dua kata ya, pola dan prestatif. Pola itu apa sih? Pola itu ya pattern ya, atau sesuatu yang terpola itu berarti ada patternnya, ada modelnya, ada aturannya gitu. Sehingga definisi dari pola adalah sesuatu yang sudah ada template-nya gitu ya. Jadi habis A, B, C, D, E gitu. Kemudian ada urutannya, sistematis, dan ada bentuknya ya. Pola kan gitu ya. Jadi pola didefinisikan sebagai sesuatu yang teratur, artinya nggak acak ya kan. Oh misalnya pola bajunya tuh batik gitu ya, berarti batik tuh ada bentuknya seperti itu gitu. Jadi sesuatu yang teratur, tidak acak, dan memiliki ciri tertentu. Nanti akan kita bahas ya polanya seperti apa. Kemudian kata yang kedua adalah prestatif. Ini berasal dari kata prestasi yang mendapatkan imbuhan if, yang artinya berarti sifat ya. Jadi pola pikir yang bersifat senantiasa mengejar prestasi. Nah, pola pikir prestatif itu yang seperti apa? Pola prestatif adalah suatu hasil yang mempunyai ciri ya, yang jadi yang dikatakan berprestasi itu yang kayak apa sih? Ada indikatornya, ada cirinya. Yang pertama harus unggul ya, orang yang berprestasi itu memang harus unggul ya, dia lebih memiliki kelebihan dibanding yang lainnya, dibanding kompetitornya. Kemudian sesuatu yang berprestasi itu kan sesuatu yang membanggakan ya, membanggakan, sehingga juga kita bisa menyebutnya sebagai sesuatu yang pantas dihargai, sesuatu yang berharga. Jadi yang dimaksud dengan pola pikir prestatif adalah pola pikir ya, sebuah cara berpikir yang teratur, yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang unggul, kemudian berharga, dan ini dicapai lewat usaha. Jadi ada effort, bukan hanya kebrutalan atau keberuntungan atau sesuatu yang acak-acakan gitu. Jadi ada polanya, ada patternnya, ada step-stepnya, ada template-nya, supaya apa yang kita lakukan itu bisa menghasilkan sebuah prestasi yang membanggakan dan unggul gitu. Kemudian cirinya sekarang, indikatornya yang dikatakan orang yang punya pola pikir prestatif itu yang seperti apa? Yang pertama, indikator yang pertama adalah terarah. Jadi orang yang berprestasi itu orang yang punya determinasi diri ya, punya arah dan tujuan. Jadi tahu saya pengen apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diraih, mau dicapai berapa tahun, itu jelas, terarah, dan punya tujuan yang jelas. Kemudian tujuannya itu ya sesuatu yang tadi membanggakan, sesuatu yang berharga, sesuatu yang dihargai otomatis, dan unggul. Tadi unggul berarti artinya dia memiliki kelebihan dibanding kompetitornya yang lain. Gitu. Kemudian kadang pola pikir prestatif ini juga pasti punya obstacle ya, punya hambatan, itu pasti. Kita tuh mau melakukan yang sederhana aja kadang tetap ada hambatannya, apalagi ini ingin mencapai sesuatu yang tinggi, yang bagus, yang unggul, ya pasti ada banyak hambatannya. Nah justru nanti individu-individu yang prestatif inilah individu-individu yang bisa overcome ya, mengatasi obstacle yang ada, karena hambatan itu pasti ada. Bukan berarti yang berprestasi itu dia mah enak banget gitu ya, semuanya lancar, enggak. Semua orang pasti, atau segala sesuatu itu pasti ada hambatannya ya, punya tantangan tersendiri. Nah, individu yang unggul ya, yang bisa berprestasi itu adalah individu yang tahu caranya mengatasi hambatan. Kemudian kalau ada hambatan, ada masalah, orang yang prestatif itu selalu memiliki alternatif tindakan. Selalu ya. Jadi itu tadi sesuatu yang
apa ya, tinggi, sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga tuh pasti dicapainya butuh usaha yang jauh lebih keras daripada sesuatu yang biasa-biasa aja gitu ya. Kalian pengen dapat sesuatu yang bergengsi gitu, mau jadi juara di Olimpiade internasional, pastinya hambatannya jauh lebih banyak daripada kalian pengen jadi juara di tingkat nasional, apalagi juara di level daerah, lokal, dan sebagainya. Nah, cuma orang yang prestatif adalah saat dia menemui hambatan, dia selalu berusaha mencari alternatif. Ini kalau saya ketemu hambatan seperti ini, terus solusinya seperti apa? Itu yang membedakan. Jadi bukan berarti dia nggak punya hambatan ya. Gitu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah memikirkan kemungkinan bantuan yang mungkin diperoleh. Artinya gini, poin ini bukan berarti bergantung sama orang, cuma dia tahu keterbatasan diri. Artinya ini kayaknya saya untuk hambatannya ini saya harus meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan. Kalau saya pengen mencapai tujuan yang itu, misalnya dia pengen menang hibah PKM mahasiswa gitu ya. Terus dia belum pernah punya pengalaman sebelumnya, ya pasti dia sejak awal udah tahu ya, berarti dia harus konsultasi, artinya dia harus meminta bantuan orang yang mungkin sudah berpengalaman sebelumnya memenangkan hibah PKM, sehingga dia bisa gitu dapat apa yang dia tuju tersebut. Jadi bukan berarti orang yang prestatif itu terlalu arogan ya, dia bisa menyelesaikan semuanya, enggak. Dia tahu ini obstacle nih, hambatan nih, masalah. Kemudian dia tahu cara menyelesaikannya, dan kalau cara itu ternyata di luar kompetensi dia tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Jadi bukan hal yang tabu ya, kemudian kita mencari bantuan untuk menyelesaikan permasalahan kita, karena memang nobody is perfect ya. Orang yang kelihatan maksudnya terlihat sempurna itu sebenarnya karena dia tahu titik lemahnya dia, dan dia tahu gimana caranya mengisi kelemahan dia ya, sehingga kelemahan yang dia miliki itu akhirnya bisa tertutup gitu. Kemudian ciri yang berikutnya, dia punya tujuan, dan tujuan itu dia breakdown ya, dia pecah. Jadi tujuan-tujuan yang lebih operasional. Artinya misalnya saya pengen menang hibah tadi ya. Tentu hibah itu sesuatu yang besar. Berarti dia pecah-pecah jadi tujuan-tujuan tersendiri yang lebih sederhana. Misalnya untuk bisa dapat hibah, saya harus ngajuin proposal gitu ya. Untuk bisa ngajuin proposal, berarti saya harus bisa bikin proposal. Untuk bisa bikin proposal gitu ya, berarti saya harus mulai berlatih gimana cara bikin proposal yang baik. Nah, seperti itu. Jadi dia pecah-pecah. Oke, berarti step pertama saya belajar dulu nih gimana caranya bikin proposal yang baik, yang mungkin eye catching ya, sehingga kalau diajukan ke hibah tuh bisa lolos. Nah, hal-hal seperti itu dipecah menjadi tujuan-tujuan yang lebih sederhana sehingga bisa tercapai. Karena kalau tujuannya yang gede banget, utuh gitu, kadang kita rasanya berat, aduh berat banget ya harus bersaing dengan A, B, C, D. Padahal sebenarnya kalau itu di breakdown, jadi tujuan yang lebih simple, lebih sederhana itu menjadi attainable, bisa dicapai gitu. Itu cirinya. Nah, kemudian pendukung ya, ini sesuatu yang bisa mendorong atau mempermudah seseorang atau mungkin membantu seseorang untuk bisa berpikir prestatif. Ini akronim ya, yang bikin sih Pak Arief ya. Saya hanya bantu menyampaikan aja. Ada aku dan ada SRK. Aku yang pertama harus punya ambisi. Ini akronim ya, dari A itu ambisi, K itu kenyataan, U itu usaha. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang kedua, pendukung yang kedua harus ada SRK. S itu untuk sasaran, R itu risiko, dan K konsekuensi. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Ini harus kita ingat. Jadi kalau mau berprestasi, tadi ada cirinya, terus ini how to ya, caranya atau mendukung sesuatu yang bisa mendorong kita untuk lebih berprestasi. Yang pertama harus punya aku, punya ambisi, tahu kenyataan, dan harus mau berusaha. Yang kedua harus ada SRK, harus punya sasaran, tahu sasarannya apa, targetnya apa, harus bisa memahami resikonya apa. Tentu segala sesuatu tuh ada resiko dan ada konsekuensi gitu ya. Jadi harus diperhitungkan secara matang ya. Kalau mau dapat A, nanti saya melakukan usahanya A aksen itu
punya resiko apa dan konsekuensi apa yang akan saya terima gitu ya. Ini pendukungnya. Kita akan coba bahas satu persatu. Untuk ambisi dulu. Ambisi adalah keinginan, hasrat. Jadi orang yang berprestasi harus punya ambisi ya. Terlihatnya memang ambisius, ngotot, agresif gitu ya. Ya memang ya ini sesuatu yang mutlak ya. Harus punya keinginan yang kuat. Sebenarnya ambisi itu adalah keinginan yang kuat. Karena kalau cuma sekedar ingin nanti dan tidak kuat ya, biasanya kita jalan sebentar, lihat kanan kiri ada yang lebih mungkin menggoda, kita kadang udah belok. Artinya untuk bisa benar-benar stay on the track memang harus punya keinginan, tapi keinginannya pun harus kuat. Itu membedakan orang sukses dan yang nggak sukses kan itu ya. Orang yang sukses memang konsisten ya, jadi dia mau itu ya saya harus dapat itu. Caranya kalaupun nanti harus melewati hal-hal yang sulit, dia tetap bisa tempuh itu ya gitu. Nah, jadi yang pertama harus punya ambisi, kemudian nah dasar-dasar dari ambisi itu biasanya kenapa sih saya pengen dapat hibah gitu. Dapat hibah, misalnya kalian ya pengen ngajuin hibah PKM mahasiswa, terus kenapa harus dapat hibah PKM? Kan ada keuntungan yang mau kita dapat ya. Ya harus ada. Kalau nggak ada benefit yang mau kita capai ya biasanya ngapain kita susah-susah melakukan hal tersebut gitu ya. Nah tapi cuman benefit itu nggak selalu harus berupa finansial ya, tapi bisa juga banyak mungkin privilege ya, beberapa kemudahan, beberapa fasilitas, beberapa ya apa ya, hal-hal yang mungkin membuat hidup kita lebih mudah ya. Intinya ambisi ini biasanya dasarnya adalah kenapa saya pengen itu. Yang pertama karena itu kalau saya dapat itu saya bisa dapat kenikmatan. Artinya mungkin hidup kita jadi lebih mudah. Misalnya kalian pengen dapat PKM, itu hibah PKM mungkin dapat finance ya. Dengan finance itu bisa memenuhi beberapa kebutuhan kalian sehingga hidup kalian jadi lebih mudah gitu ya. Jadi ada kenikmatan, kemudian ada ketentraman karena biasanya ketentraman ini datangnya dari kepuasan ya. Saat kita bisa achieve something memang ada hormon yang keluar ya di sistem saraf pusat kita di otak kita yang itu biasanya menimbulkan rasa ya, ya puas gitu. Puas ya akhirnya bisa dapetin apa yang jadi ambisi. Nah, jadi kadang ambisi itu dasarnya ya bisa karena pengen dapat tadi kenikmatan ya, biar hidupnya lebih enak. Bisa juga kadang nggak selalu enak, tapi dengan mendapatkan sesuatu tuh ada kepuasan tersendiri sehingga menimbulkan ketentraman. Kemudian ada juga kehangatan. Mungkin kalau kita bisa dapetin sesuatu mungkin banyak hal yang di sekeliling kita tuh jadi lebih welcome terhadap kita gitu ya. Itu kadang dasar ambisi juga bisa itu. Kemudian kadang kita bisa dapat kekuasaan. Misalnya kalau bisa mencapai A, saya akan lebih mudah. Misalnya ini biasanya jabatan ya atau ya yang berhubungan dengan kedudukan ya gitu. Kita dapat kekuasaan dan mungkin dengan kekuasaan itu ya macam-macam ya. Kita dapat nilai lebih, intinya kita dapat manfaat lah. Kadang juga bisa dapat ketenaran gitu ya, macam-macam. Ini tergantung passion individu ya. Ada yang sukanya cuma pengen memberikan kepuasan pada diri sendiri dan ketentraman yang dicapai. Ada juga yang pengennya hidupnya lebih mudah ya berarti dia mengejar kenikmatan. Apapun itu biasanya ini yang jadi dasar ya secara umum orang-orang yang punya ambisi itu biasanya untuk mengejar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini gitu. Kemudian dengan punya ambisi ya, dengan punya target, biasanya memang hidup kita jadi lebih bergairah karena ada semangat ya. Oh, misalnya saya pengen, contoh aja nih ya, misalnya pengen kalian nih, misalnya pengen di usia 30 tahun, misalnya udah selesai apa misalnya punya memiliki fasilitas apa saja gitu. Nah kadang dengan punya target tuh jadi lebih semangat ya menjalani hidup karena oh saya pengen mencapai itu loh, kalau saya males-malesan ya nggak bisa dapat gitu. Jadi biasanya dengan punya ambisi, punya target, asal yang penting jangan diperbudak oleh target ya. Jadi kita bisa menempatkan target nih di porsi yang tepat. Biasanya lebih bergairah dan lebih senang ya, lebih semangat aja sih menjalani hidup karena punya target-target ya. Misalnya habis
ini saya pengen lagi bikin target baru terus sehingga hidup itu memang lebih dinamis ya gitu. Ya target nggak harus sesuatu yang tadi berbau finansial ya, bisa berupa pencapaian kompetensi, misalnya saya pengen upgrade diri gitu ya, untuk misalnya sekolah lagi, belajar apa, belajar skill baru, apapun itu. Jadi nggak selalu berbau materi ya target tuh, bisa macam-macam. Misalnya pengen bisa haji, pengen bisa umroh, pengen bisa membahagiakan orang-orang yang di dekat kita, itu juga kan target, itu ambisi juga ya. Artinya nggak selalu berbau tangible, barang gitu. Ini ambisi. Yang berikutnya, pendukung yang kedua, kenyataan. Nah, kenyataan ini apa? Kenyataan ini kadang kita definisikan sebagai hal-hal yang bisa mendukung ataupun bahkan menghambat ambisi. Nah, kenyataan ini biasanya sesuatu yang bisa mendukung, artinya surrounding us ya, ada di sekeliling kita. Bisa fisik, bisa juga sifatnya environment yang psikologis ya. Yang jelas kenyataan itu sesuatu yang kita hadapi sehari-hari gitu. Nah, ini bisa mendukung, bisa juga menghambat. Nah, ini harus kita identifikasi. Artinya kalau kita pengen punya ambisi, tadi kalian pengen menang PKM ya di level nasional buat mahasiswa ya, harus tahu ya kira-kira di kenyataan ini, karena kan ambisi itu biasanya masih ada di pikiran ya, kan kadang saat dibenturkan dengan kenyataan ya, ada hal-hal yang di dalam realitas ini bisa mendukung, bisa juga dia menghambat. Nah, ini harus kita identifikasi apa yang mendukung dan apa yang menghambat, dan biasanya ini kita definisikan sebagai faktor pendukung dan faktor yang penghambat gitu ya. Apa kelebihan saya, apa resource yang saya miliki, sumber daya ya, baik sumber daya tenaga, sumber daya finansial, support dan sebagainya. Nah, ini harus kita identifikasi. Nah, lingkungan ini ada dua, ada eksternal dan ada internal. Eksternal itu ya yang ada di luar diri kita ya, lingkungan, peers, teman sebaya, fasilitas yang ada, pokoknya segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, itu eksternal. Ada yang bisa mendukung, ada yang enggak gitu ya, harus kita list, harus kita identifikasi. Yang kedua, lingkungan internal. Kalau ini lebih ke diri sendiri ya, misalnya keyakinan, self efficacy ya, keyakinan diri ini penting ya. Di materi saya sebelumnya saya jelaskan juga, misalnya time management itu unsur pertamanya adalah ini, persepsi diri yang positif. Jadi positive vibes ya, ini penting banget memang, karena kan ada pepatah ya, your destiny ya, takdirmu itu ditentukan your habit gitu ya. Ya, your habit itu ditentukan dari your mind, pikiranmu. Jadi pikiran kita menentukan kebiasaan kita, dan apa yang biasa kita lakukan itu yang kemudian menentukan destiny kita, takdir kita. Jadi memang semua dimulai dari keyakinan dulu ya, harus punya self efficacy diri yang selalu positif. Walaupun banyak yang bilang, kamu ini kan kamu nggak mampu lah, kamu kan gini, udah abaikan aja gitu ya. Yang penting kita selalu memberikan afirmasi positif ke diri kita sendiri. Nah, itu internal yang paling penting, keyakinan diri. Yang kedua, kesanggupan. Nah, kalau kesanggupan ini memang ada unsur pemberian juga dari Tuhan ya, misalnya kecerdasan. Artinya ini sumber daya kognitif yang kita miliki, tapi ini juga bukan penentu ya. Artinya nggak selalu kok yang sukses itu pasti yang cerdas-cerdas, belum tentu juga gitu ya. Banyak juga yang tidak memiliki sumber daya sumber daya kognitif yang mungkin cukup memadai, tapi dia tetap bisa berhasil, itu banyak sekali gitu ya. Artinya ini nggak usah berkecil hati, kalaupun misalnya kita bukan orang yang cerdas, kita juga bukan orang yang encer otaknya, cuma memang orang-orang yang cerdas itu biasanya melakukan sesuatu tuh jauh lebih cepat daripada orang-orang yang mungkin tidak begitu cerdas. Tapi enggak juga jadi syarat utama. Pasti kalau yang berhasil yang cerdas belum tentu. Dia hanya pendukung saja gitu ya. Kemudian kenyataan yang kedua adalah kecenderungan pribadi, seperti minat, kebutuhan, kebiasaan, dan emosi. Nah, ini penting banget ya. Yang sekarang nih yang lagi
banyak disorot ya. Jadi kemarin juga saya sudah jelasin ya, untuk mengatasi burnout kan salah satunya kita harus bisa melakukan regulasi emosi ya, karena kemarin saya juga udah jelasin ya bahwa orang bisa loh kehilangan kapasitasnya ya, potensi dia yang bagus banget saat dia keblok ya sama kondisi emosi dia yang negatif. Misalnya selalu bersedih gitu ya, atau selalu cemas, selalu takut, itu kan emosi-emosi dalam diri kita ya. Nah, sehingga banyak potensi-potensi positif itu yang jadi nggak bisa keluar karena ketutup sama emosi-emosi yang negatif. Nah, sehingga ini harus bisa dikelola dengan baik ya. Iya, cemas itu penting dalam kadar yang normal ya, tapi kalau yang nggak boleh itu kan sebenarnya semua emosi negatif itu boleh-boleh saja muncul, tapi yang nggak boleh kan saat dia mendominasi ya. Jadi harus dominasinya itu ya emosi yang positif ya, emosi yang bahagia, bersyukur gitu ya. Ada emosi-emosi negatif ya boleh sesekali, yang namanya manusia normal, tapi harus bisa diregulasi, langsung diatur ulang, diset ulang bahwa dia boleh ada tapi nggak boleh mendominasi gitu ya. Dominasi kan berarti dia mewarnai diri kita, itu yang nggak boleh. Nah, itu juga salah satu faktor pendukung ataupun penghambat. Dan banyak orang yang punya otak cerdas ya, saya juga punya teman tuh cerdas banget. Cuma karena dia nggak bisa regulate emosionalnya dia, kadang apa ya, ya gitulah, beberapa hal yang sebenarnya mungkin itu mudah jadi lebih sulit gitu, karena ada barrier ya dari emosi-emosi negatif dia. Nah, yang kemudian berikutnya adalah usaha. Jadi setelah kita punya target, kita mengidentifikasi tadi kenyataan ya, apa yang mendukung dan apa yang menghambat dari eksternal maupun internal. Kita harus tahu ya, misalnya, oh aku tuh orangnya gampang cemas, gampang terintimidasi. Nah, itu harus diregulasi dulu ya, biar bisa mencapai targetnya tadi. Nah, berikutnya ya harus ada usaha. Setelah kita punya target, kita bisa mengidentifikasi hambatan dan pendukungnya. Kalau nggak pakai usaha ya sama saja zero ya, atau nol. Nah, usaha ini adalah kegiatan ya, sebuah bentuk effort untuk mengerahkan tenaga, sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya tenaga, sumber daya pikiran, atau bahkan sumber daya fisik, bahkan kadang finansial ya, untuk mencapai maksud tersebut. Jadi sesuatu yang berharga ya pasti kadang butuh pengorbanan ya, ada yang harus kita korbankan. Nah, kadang pengorbanan itu pasti minimal pengorbanan waktu ya. Kalau mau mencapai sesuatu kan harus mengorbankan waktu. Kita meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran kita yang harusnya kita bisa mager ya, akhirnya itu harus dikorbankan ya, kenikmatan, kemalasan-kemalasan itu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, macam-macam usaha, ada usaha yang proaktif, artinya ini usaha yang muncul dengan bertindak dahulu tanpa adanya rangsangan dari eksternal, jadi dari diri sendiri itu kuat sekali dorongannya. Ada juga usaha yang reaktif, jadi kadang harus diberi rangsangan dulu, baru dia mau bergerak. Nah, ini juga salah satu yang harus kita identifikasi di awal ya, di kenyataan tadi, di pribadi kita. Kita ada pribadi yang proaktif atau kita pribadi yang reaktif ya, yang reaktif nih biasanya orang-orang yang suka di zona nyaman ya. Jadi kalau udah nyaman ya udah nggak mau lagi pindah, kecuali nanti ada perubahan di eksternal baru dia bergegas gitu ya. Ada juga tapi orang yang proaktif yang memang orangnya dinamis ya. Ya tadi karena selalu punya target-target habis A, B, C, D, E, sehingga kadang di eksternalnya masih anteng-anteng, tapi karena dari dalam dirinya sudah punya target-target tadi ya, akhirnya dia mengarahkan tenaga pikiran untuk keluar dari zona nyamannya gitu. Nah, langkah-langkah untuk tadi ya bisa punya ambisi, punya mengidentifikasi kenyataan, dan ini ya bisa berusaha. Ini ada step-stepnya. Yang pertama, menentukan usaha yang perlu dilakukan selama mencapai ambisi. Kalau ini metode ya, gimana caranya mencapai ambisi tersebut. Kemudian menganalisis kenyataan yang ada, tadi sudah saya jelaskan. Menyadari ambisi, flashback ya, artinya kita validasi lagi, kira-kira apa yang mau saya capai itu
sudah tepat atau belum gitu ya. Kemudian dasarnya apa? Kenapa? Apa sih yang mau saya kejar dari ambisi tersebut? Apa kebahagiaan? Apa tadi kenikmatan? Apa itu popularitas? Apa dasarnya? Dan sekali lagi ya, untuk bisa jadi sesuatu yang intinya kan itu harus kuat ya, biar kita mau mengorbankan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, ambisi itu harus sesuatu yang kuat gitu ya, harus strong, very strong enough untuk kita. Nah itu harus dasarnya juga harus kuat ya, apa yang mau dicapai. Misalnya nih, ngapain sih belajar terus, kuliah tiap hari, ngerjain tugas buat apa gitu ya, mau nyari apa gitu, itu harus tahu dasarnya. Oh kalau saya belajar, saya ini misalnya nanti ya teori kita ya perhitungan saya lebih sukses, nanti saya kerjanya lebih enak, hidup saya lebih nyaman. Atau ada juga misalnya dasarnya karena saya ingin bersyukur aja ya, udah diberi banyak potensi sama Tuhan, sama Allah, ya harus dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif. Itu juga bisa. Atau bisa juga ya intinya harus tahu dasarnya tadi, harus bertanya pada diri sendiri, ngapain sih saya kok harus mencapai A, apa yang mau saya cari dari kalau udah dapet A tuh saya mau nyari apa sih gitu. Itu penting. Kemudian tadi worth it atau tidak, penting tidaknya ambisi tersebut, kira-kira yang saya korbankan tuh sebanding nggak sama yang nanti saya dapat ya. Saya cuma ya bukan kami, saya cuma cari popularitas biar terkenal, biar beken gitu ya. Terus kira-kira sebanding nggak dengan apa yang harus saya korbankan ya, korban waktu, tenaga, mungkin kalau udah punya keluarga mengorbankan banyak hal ya. Nah itu ditimbang-timbang lagi, kalau sebanding oke jalan, kalau ternyata enggak mungkin kita harus rearrange ya, menyusun ulang ambisi apa sebenarnya yang cukup worth it untuk hidup kita. Kemudian ya kalau sudah ditimbang, dipikir oke, sebanding ya udah mulai usaha. Nah, berikutnya setelah aku tadi kan sasaran ya, sebentar. Coba lihat tadi ada SRK, sasaran, resiko, dan konsekuensi. Nah, kita sudah punya ambisi, sudah tahu kenyataan, sudah ditimbang-timbang ya, kemudian sudah menentukan step-stepnya, ya kemudian kita tentukan sasarannya. Sasaran adalah pengen dicapai ya, sama seperti ambisi tadi ya, macam-macam sasaran, bisa sasaran individu, bisa sasaran kelompok. Kemudian penetapan sasaran ini sebenarnya dengan sama seperti tujuan ya, target kita apa, harus menggunakan SMART. Ini umum sih, general ya, apapun tujuan kita juga udah pernah bahas di mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis ya. Ya, mau menentukan sasaran tuh, tadi ambisi tadi ya, ambisi atau sasaran itu ada 5 hal yang harus dipenuhi ya indikatornya. Yang pertama harus SMART, sasarannya itu harus spesifik. Mau apa yang diinginkan, jangan gini, aku cuma pengen bahagia. Bahagia tuh nggak spesifik ya, harus spesifik. Apa yang pengen didapat, apa yang ingin dicapai, terus spesifik. Indikatornya jelas ya. Kalau tujuan itu tercapai, itu indikator apa saja yang harus muncul dari tujuan kita gitu ya. Misalnya ya apapun itu ya, kalau kalian ya misalnya pengen tadi hibah PKM ya, ada indikatornya tuh, proposalnya diterima gitu ya, kan ada indikator-indikatornya. Kemudian proposalnya berkualitas itu kan ada indikatornya. Itu jadi spesifik, jelas, spesifik ya, terinci tujuannya. Kemudian measurable, bisa diukur, artinya kita tahu kapan tujuan itu tercapai ya. Oh kalau sudah nama saya lolos muncul di PD Dikti itu berarti sudah masuk gitu ya, hibah saya itu measurable, dapat diukur ya, ada ukurannya. Jadi kan ada hal-hal yang walaupun ada hal yang kadang abstrak ya, misalnya saya pengen bahagia itu kan kadang nggak terukur. Gimana ngukur bahagia? Ya kalau bisa sih sebaiknya tadi spesifik dan measurable, bisa diukur. Kemudian achievable, sesuai dengan realita, artinya ya nanti bukan berarti kita nggak boleh big dreams ya, mimpi besar tuh ya boleh, tapi sebaiknya sih tetap
achievable ya, artinya bisa dicapai dengan sumber daya yang kita miliki, tadi tenaga, pikiran, uang, dan apa-apa yang kita punya itu bisa dicapai ya. Sebaiknya seperti itu tujuan yang mau dicapai itu ya, jangan yang mungkin ya boleh juga sih sebenarnya bermimpi itu sah-sah saja ya, yang penting apa ya, tahu nanti kita akan bahas ya, yang penting nanti tahu konsekuensinya kalau itu nggak tercapai ya gitu. Tapi tujuan yang baik adalah achievable, bisa dicapai. Kemudian R itu result oriented, tolok ukur terhadap hasil dan menjadi evaluasi, dan ada time-nya, ada deadline-nya, ada batas waktunya. Misalnya mau menang atau mau dapat, saya mau PhD gitu, di tahun berapa itu harus ada batasan waktunya ya, jangan ya nggak tahu lah pokoknya nanti yang penting bisa PhD gitu, kalian bisa PNS ya, sebaiknya jangan ya, harus ada timeline-nya, ada deadline. Kemudian R, resiko. Resiko ini ya sesuatu yang mungkin kita terima ya, dampak dari usaha kita ataupun sesuatu yang kita capai tersebut, artinya segala hal pasti berisiko. Misalnya kita mau dapetin tadi hibah gitu ya, pasti resikonya karena kita harus put our effort ya di proses tersebut, kita pasti korban waktu, korban tenaga, ya pasti ada resiko yang kita tanggung ya, kadang korban finansial juga. Nah resikonya ya mungkin kadang defisit finansial terlebih dahulu, mungkin kita akan kehilangan waktu bersama teman-teman kita, biasanya kungko-kungko jadi nggak bisa karena ada proyek yang pengen dicapai. Artinya ya pasti ada resiko lah ya dari semua hal yang pengen kita capai gitu. Nah itu tinggal ditimbang-timbang aja, kira-kira tadi resikonya sebanding nggak sama apa yang mau kita dapat. Berikutnya konsekuensi, ini hampir sama dengan konsekuensi ya, adalah hasil yang terjadi karena sesuatu yang kita lakukan. Konsekuensinya apa? Kalau misalnya saya berhasil, konsekuensinya apa? Kalau saya nggak berhasil, konsekuensinya apa? Gitu ya, dampaknya apa? Misalnya nggak dapat hibah, padahal udah apa? Udah sudah mengorbankan waktu, tenaga, uang, pikiran dan sebagainya. Konsekuensinya kalau nggak dapat hibahnya gimana? Gitu ya. Tapi kalau kita dapat hibah, konsekuensinya juga apa? Artinya diukur ya kemungkinan dampak yang bisa kita hadapi dari segala tindakan atau usaha yang kita lakukan. Diukur-ukur aja kira-kira sanggup nggak kita menghadapi konsekuensi tersebut gitu ya. Gitu. Apalagi untuk keputusan-keputusan yang kadang sulit ya, misalnya mau kuliah, misalnya kalian pengen kuliah di luar negeri gitu ya, pasti ada konsekuensi ya, konsekuensi dari kalau kalian tuh berhasil kuliah di luar negeri, misalnya pengen S2 atau pengen bekerja di luar negeri, pasti ada konsekuensinya ya. Kalau kalian bisa berhasil, konsekuensinya ya dengan tinggal di luar negeri nanti nggak ketemu dengan keluarga, bla 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 gitu ya. Artinya ada sesuatu yang kalian dapatkan, bisa itu positif, bisa itu negatif ya, konsekuensi positif atau negatif. Nah itu sebaiknya juga dipikirkan, tapi jangan terlalu fokus pada konsekuensi ya. Nanti kalau fokus sama konsekuensi nggak jalan-jalan. Jadi cukup ya kita hitung-hitung aja, kita ukur ya, kita prediksi. Kalau sudah bisa nggak kita menghadapi, insya Allah bisa ya sudah jalani gitu. Tapi nah konsekuensi dan risiko itu kadang bisa terjadi, bisa tidak. Kadang hanya sebatas prediksi bisa. Nah, prediksi itu kan bisa jadi kenyataan ataupun bahkan tidak ya. Jadi dan jangan sibuk di konsekuensi gitu ya. Artinya harus dipikirkan ya, tapi kadang kalau kita terlalu fokus sama konsekuensi jadi nggak jalan-jalan usahanya gitu. Oke. Ini saya akan skip aja ya, kalian nanti bisa baca sendiri. Untuk Vina nih, sistem nilai dan asumsi keberhasilan seseorang untuk mencapai sasaran tidak lepas dari tadi ya, kita sudah bahas ya, pribadinya jelas ya, pendukungnya ya, internal tadi ya, kenyataan internal itu kan
pasti nggak bisa lepas dari itu ya. Gitu. Oke, kemudian sistem koordinasi dan saraf motorik. Ya ini kondisi fisik kita ya, sama sih kondisi fisik kita, kecerdasan kita, kecepatan kerja otak kita, kecepatan kerja atau pergerakan motorik kita ya pasti ini juga berpengaruh gitu ya. Artinya ini juga harus kita identifikasi dari awal, saya orang yang lemot apa enggak gitu ya. Tentu yang berpikirnya cepat bisa jadi lebih ya lebih ya aja sih, lebih mendukung aja untuk mencapai tujuan daripada yang lemot ya, maksudnya lama sekali mencerna informasi dan sebagainya. Oke, ini kaitan antara SINA dan SKSM ya, sistem nilai dan asumsi dan SKSM. Jadi gini, sistem nilai dan asumsi saat ada rangsangan dan tujuannya adalah ini kebutuhan, keinginan, ketidakseimbangan serta untuk mencapai sasaran. Nah, hal-hal ini menjadi kalau dalam kerangka pikir tuh namanya ini variabel mediator dan moderator ya, artinya bisa mendukung. Nah, SINA dan situasi itu mendukung di saat rangsangan itu berubah menjadi kebutuhan gitu ya. Ini sistem nilai dan asumsi ini berpengaruhnya di sini saat seseorang di proses dari rangsangan menjadi kebutuhan. Nah, sedangkan kalau yang SKSM, sistem koordinasi dan saraf motorik ini berpengaruh saat dari kita sudah punya kebutuhan, keinginan, ketegangan dan ketidakseimbangan saat berubah menjadi sasaran. Ini SKSM ini yang berpengaruhnya di sini, mempengaruhi percepatan ya dari sini ke sasaran gitu. Nah, kemudian keterkaitan ya SINA, SKSM dan konsep aku. Apabila konsep aku dikaitkan dengan konsep SINA dan SKSM, tampak bahwa SINA, situasi dan SKSM pada dasarnya adalah kenyataan yang dimiliki seseorang yang selanjutnya akan mempengaruhi usaha seseorang untuk merebut ambisinya atau untuk mencapai ambisinya. Jadi ini adalah kenyataan ya, situasi dan SKSM. Ya, sistem koordinasi dan saraf motorik ini adalah ini sesuatu faktor ya yang jadi dia mempengaruhi bentuk usaha seseorang untuk merebut ambisinya. Nah ini ya, ini grafik yang kedua dari rangsangan stimulus ya. Biasanya stimulus ini muncul dari kita melihat sesuatu gitu ya, menyaksikan sesuatu atau mendengar sesuatu, bertemu dengan seseorang, kemudian muncullah kebutuhan ya atau keinginan, aku pengen deh, aku misalnya saat kita melihat banyaklah kalau kalian ya misalnya lihat teman kalian habis di wisuda misalnya, atau kakak kelas kalian habis di wisuda di sekolah yang bergengsi misalnya, atau misalnya habis lihat artis gitu ya mau di Ayunda misalnya di wisuda di Oxford ya University, itu kan rangsangan ya, stimulus yang kita tangkap lewat panca indera. Dari situ kan nanti akan muncul kebutuhannya, jadi pengen, oh iya ya pengennya kayaknya enak ya, kayaknya keren ya, bisa seperti itu. Dan muncul ketidakseimbangan itu artinya jadi membandingkan dengan kenyataan yang sekarang, kok beda banget sama aku, dan akhirnya muncul tadi sasarannya, aku pengen seperti itu, aku pengen misalnya juga pengen sekolah di Oxford dan sebagainya, itu kan jadi akhirnya di sasaran kita gitu ya. Nah, kemudian untuk bisa tadi dari rangsangan hingga muncul kebutuhan tadi dipengaruhi oleh situasi dan juga sistem nilai, artinya rangsangan yang sama bisa jadi ada yang dari rangsangan tersebut muncul kebutuhan dan keinginan individu tertentu ya, misalnya jadi pengen dengan lihat itu. Ada juga yang biasa aja gitu. Nah, itu dipengaruhi oleh situasi, background dan
SINA tadi ya. SINA itu sistem nilai dari individu seseorang. Artinya buat dia itu sesuatu yang berharga nggak, buat dia itu sesuatu yang penting nggak, seberapa besar rangsangan itu mempengaruhi dirinya untuk sampai muncul pada kebutuhan itu dipengaruhi oleh sistem nilai seseorang, sistem nilai individu tersebut. Nah, jadi bisa jadi lihat, misalnya mau di Ayunda di Wisuda ya di Oxford, ada yang terus langsung muncul keinginan, aku juga pengen kayak gitu. Ada yang biasa aja, aku nggak pengen kayak gitu. Mah nggak suka hal-hal yang sifatnya education misalnya. Aku sukanya tuh hal-hal yang mungkin yang lain saat dia melihat sesuatu yang jauh lebih menantang, misalnya saat dia melihat ya, orang kan masing-masing ya, sistem nilai seseorang tuh kan beda-beda ya. Apa yang menurut saya berharga belum tentu buat kalian berharga, apa yang menurut kalian berharga belum tentu buat saya berharga ya. Bisa jadi buat saya itu berharga, buat kalian itu receh gitu ya. Jadi tadi stimulus yang sama, rangsangan yang sama, bisa jadi di individu A muncul keinginan dan kebutuhan, bisa jadi di individu B biasa aja, B aja. Itu tergantung dari situasi dan SINA, sistem nilai seseorang. Nah, saat itu sudah jadi keinginan dan kebutuhan, untuk berubah menjadi sasaran, itu tergantung dari ini, SK, SM ya. Rangsangan untuk mencapai sasaran akan lebih cepat bila didukung kapasitas anatomis dan fisiologis manusia itu sendiri. SINA akan menyebabkan adanya rangsangan agar manusia melakukan sesuatu dimediasi oleh situasi, sedangkan SKSM akan semakin menggerakkan manusia untuk mencapai sasaran, kapasitas anatomis dan fisiologis manusia. Artinya apa? Jadi ini ya, kebutuhan ya, tadi kita udah pengen, udah butuh, untuk bisa berubah menjadi sasaran dan membuat kita melakukan effort atau usaha tertentu tergantung dari sistem kerja anatomis dan motorik kita ya. Artinya seberapa cepat kebutuhan ini atau usaha ini untuk mencapai sasaran tergantung dari apa ya, anatomis dan fisiologis orang tadi, kayak cara dia berpikir, cara dia bekerja, kekuatan fisiknya. Artinya usaha yang dibarengi dengan apa ya, kapasitas individu yang baik. Artinya anatomis itu fisiknya sehat, fisiknya sempurna, otaknya encer gitu ya. Itu usaha dibarengi dengan ini tentu saja sasaran akan lebih cepat tercapai. Tapi tadi kalau misalnya sama-sama juga udah lihat mau di Ayunda di Wisuda, sama-sama pengen, tapi individu A itu misalnya ya mohon maaf, mungkin secara fisik mungkin sakit-sakitan gitu ya, kemudian secara kognitif dia lemot gitu, ya akhirnya dalam rangka dengan usaha yang sama gitu, kecepatan dia untuk mencapai target itu ya jadi tentu nggak sebagus yang individu yang B yang memang punya kelebihan-kelebihan secara anatomis dan secara fisiologis gitu. Itu ya kadang nggak bisa dipungkiri ya gitu. Itu sih maksudnya. Jadi ini maksud dari bagan ini ya, keterkaitan SINA, SKSM dan konsep aku dalam mencapai target. Nah, sekarang kita akan coba bahas ya gimana sih jadi supaya kita bisa berpikir prestatif model 1. Yang pertama, step awal yang kita lakukan, rumuskan dulu tujuannya. Kemudian pastikan tadi dasar ambisinya apa, apakah ini sesuatu yang worth it dan tidak worth it, berharga enggak, apa yang mau saya capai, kira-kira kalau saya nanti harus mengorbankan suatu, pengorbanan saya sebanding enggak gitu ya. Kalau sudah yes, yakin, ya rumuskan faktor pendukung apa tadi yang SINA dan SKSM tadi ya, nilai-nilai kita yang bisa mendukung apa. Selain itu potensi ya kita secara objektif ya, kondisi fisik kita, kondisi kognitif kita itu yang mendukung apa gitu ya. Kemudian tetapkan tujuan antara, dibagi menjadi tujuan-tujuan yang lebih sederhana, buat rencana kegiatan, how to, metode yang untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, kalau
tujuannya sudah diyakini. Selain kita merumuskan faktor pendukung, kemudian kita cari juga faktor penghambatnya. Apa ya yang kira-kira bisa menghambat? Misalnya pengen studi di Oxford. Apa sih yang menghambat? Oh, kemampuan bahasa Inggris saya itu nggak terlalu bagus gitu ya. Terus kita identifikasi. Kalau di faktor pendukung misalnya saya orangnya orang yang gigih gitu ya, selalu totalitas, itu pendukung ya. Tapi penghambatnya saya bahasa Inggrisnya kurang gitu. Nah, terus kita tanya, apakah hambatan itu bisa diatasi? Iya, bisa sih. Nyatanya si A tuh nggak pintar bahasa Inggris juga bisa sekolah di luar negeri. Ya, bisalah. Dengan cara apa? Oh, saya harus upgrade dengan cara kursus bahasa Inggris. Ya sudah, kalau sudah, berarti tujuan awal nih bisa kita eksekusi jadi sasaran atau target kita. Gitu. Jadi saat mau mencapai suatu, kita identifikasi dalam diri kita dan eksternal kita ya, apa yang mendukung dan apa yang menghambat. Kalau ada hambatan, kira-kira saya bisa atasi nggak hambatannya? Bisa sih dengan bantuan orang lain, misalnya tadi kursus bahasa Inggris. Ya sudah, kalau sudah, udah jalan aja. Kalau nggak bisa, ya mungkin kita harus ganti tujuan kali ya gitu. Saya pengen jadi penyanyi gitu ya. Saya nggak punya modal suara, bisa diatasi nggak? Bisa berlatih mungkin. Oh ya, kalau misalnya bisa berlatih ya sudah. Kalau ternyata nggak bisa ya mungkin ganti tujuan gitu ya. Nah, kalau pola yang kedua ini sama sih, penetapan tujuan. Dasarnya apa, yakin nggak, tujuannya penting nggak, kalau iya cari dasar tujuan tadi ya sama. Terus kemudian kalau tujuannya tidak penting ya abaikan, rumuskan tujuan baru. Kalau yakin sama sih, ini artinya kalau misalnya kita nggak yakin dengan tujuan tersebut ya, kayaknya nggak mau, saya misalnya tadi sekolah di luar negeri, nggak, saya bukan orang yang suka kayak gitu, yang suka edukasi seperti itu. Misalnya saya suka bisnis gitu ya. Yang nggak penting ya ganti tujuan baru. Kalau saya yakin ya rumuskan faktor pendukung penghambat, apakah hambatan bisa diatasi. Kalau iya, rumuskan tujuan antara, dipecah jadi tujuan kecil dan bikin rencana kegiatan. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan ya tentang pola pikir prestatif ini. Jadi intinya mungkin satu yang titik tekannya adalah ini sebatas maksud saya ya SKSM ini ya, saya sedikit agak mengganjal, artinya berarti orang yang punya SKSM tadi lebih cepat mencapai sasarannya, itu artinya itu in general tuh secara umum tuh kaidah umum yang berlaku tuh kayak gitu ya, orang yang lebih cerdas, orang yang lebih kuat emosinya, orang yang lebih kuat spiritualnya, orang yang lebih sehat, lebih fit, lebih bagus, itu memang biasanya lebih cepat mencapai tujuan. Tapi secara umum ada kondisi-kondisi tetap yang di luar keumuman ya, misalnya ya saya nggak bisa menafikan takdir ya, artinya walau dia cerdas, sudah melakukan usaha dan sebagainya, mungkin kalau belum takdirnya ya nggak kejadian juga. Tapi ada yang dengan segala keterbatasan tapi bertemu dengan bantuan-bantuan dan memang itu sudah jadi takdirnya ya, dan bisa terlaksana. Artinya jangan berkecil hati, itu aja sih. Kalau kita bukan orang yang cerdas, kita juga bukan orang yang mungkin secara fisik kuat, nggak kuat nih kalau begadang lembur-lembur ya, nggak apa-apa. Kita bisa mengatasi itu dengan satu doa ya. Di sini memang belum ada doa ya, jadi selain berusaha ya pastinya berdoa, jadi insya Allah bisa tercapai. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom. Saya cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf nih ada yang ketinggalan sebentar. Ada penugasan, mohon maaf. Udah mau pamitan aja ya sebentar. Ada penugasan yang harus saya sampaikan.
Ini ya, penugasannya yang pola pikir prestatif itu ini ya. Nah, ini tugas pola pikir prestatif. Ini ya. Oke, memahami pola pikir prestatif, mencari sosok influencer yang memiliki pola pikir prestatif yang tadi pengen selalu unggul ya, sesuai dengan karakter diri sendiri, kemudian melakukan analisa terhadap pola pikir prestatif dari sosok tersebut, kemudian melakukan perencanaan strategi untuk mendapatkan pola tersebut ya, dari yang sudah kita pilih influencernya tersebut. Artinya apa sih yang kita mau rencanakan, kita planningkan untuk bisa mendapatkan prestasi sesuai dengan influencer tersebut. Misalnya tadi ya kan di bagiannya itu ada rangsangan gitu ya. Mungkin dengan melihat influencer tersebut ya misalnya. Tapi yang prestasi ya. Prestatif itu kan tadi unggul gitu ya, berkualitas, berharga. Jadi jangan yang mungkin receh ya, mohon maaf. Maksudnya ya misalnya influencernya tadi mau di Ayunda contohnya ya. Kemudian dari sosok influencer tersebut dianalisis ya, pola-pola apa saja yang sudah ada pada influencer tersebut, analisa bebas ya, misalnya kan tadi ya sistem nilai yang dianut mau di Ayunda itu apa aja, terus kelebihannya apa aja, kekurangannya apa aja, terus kan dia juga banyak tuh pernah bikin podcast ya, gimana didikan orang tua, terus pola-pola atau step-step apa saja yang dia tempuh untuk bisa misalnya sekolah di Oxford ya. Nah, itu kalian pelajari, kemudian kalian tulis analisanya. Berdasarkan analisa kalian, kemudian kalian bikin perencanaan strategik untuk kalian sendiri. Kalau saya pengen berprestasi seperti itu, kira-kira sesuai dengan potensi saya, dengan kelebihan dan kekurangan saya, itu saya harus melakukan apa saja, usaha apa saja, gitu ya. Jadi pilih influencernya yang sesuai sama kalian, jadi yang menginspirasi dan kalian pengen jadi seperti itu. Jadi influencernya bebas ya, tapi kalau bisa tadi ya yang unggul, kan definisi prestatif tadi unggul, berharga, jadi jangan yang receh misalnya. Ya siapapun tapi ya boleh juga di internal kalian, ibu kalian sendiri juga boleh kalau itu jadi influencer kalian ya, atau pak di kalian, atau budi kalian, saudara-saudara mungkin yang memang menginspirasi kalian ya, karena ada prestasi yang dia miliki, tetapkan dia sebagai influencer, terus dianalisa dari influencer tersebut, kira-kira pola pikir prestatif yang sudah ada pada dirinya apa aja ya tadi, keunggulannya gitu ya kan, tadi ada ambisi, ada kenyataan dan macam-macam tadi ya, ada akunya, kemudian SMRS-nya apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, kemudian kalau sudah terapkan itu pada diri kalian. Kalau misalnya kalian pengen memiliki prestasi yang sama, dianalisis ya kalian kelebihannya apa, kekurangannya apa, dari apa yang sudah dia lakukan tuh apa yang bisa kalian terapkan dalam diri kalian sendiri untuk mencapai prestasi tersebut gitu ya. Kemudian nanti itu dipresentasikan di SGD ya saat membahas pola pikir prestatif. Nah, SGD pola pikir prestatif itu ada di Rabu minggu depan ya tanggal 6. Jadi silakan itu dikerjakan. Kemudian nanti pada waktu SGD apa yang sudah kalian buat itu ya, tadi sosok influencernya itu didiskusikan dan dipresentasikan di kelompok SGD. Gitu ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Silakan jika ada pertanyaan nanti bisa di
tuliskan di Google Classroom, terutama untuk penugasannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.